dikasih atau mengamalkan atau menghidupkan Al-Quran. Dan apa kalau kita melihat ya hampir di semua daerah sepertinya ya yasinan itu. Jadi tidak hanya di Jawa saja ataupun tapi sepertinya sudah merata. Tadi ada yang sempat raise hand, iya, eh, Ibu Lulu, Pak Bima Ya, juga. Tadi sepertinya Pak Bima duluan ya. Silahkan deh Pak ya. Bima. Terima kasih banyak, Bu Ustazah. Duluan ini kita ya. Iya, iya. Ini berarti saya mau bertanya nih, apa Bu Ustazah dan Pak Ustadz, Living Quran sebagai sebuah pendekatan berarti bukan dia tidak bisa berhenti. Maksud saya dia memerlukan perangkat-perangkat lain begitu ya. Ketika kita meneliti tahlil tadi gitu dan lain segala segala macam itu berarti kan kita perlu ilmu yang lain. Dari perspektif kebudayaan berarti antropologi, kemudian bagaimana kemudian Al-Quran itu dijalankan, berarti kita perlu sosiologi, psikologi sosial, lalu bagaimana Quran itu dihayati bahkan masuk ke dalam pengalaman manusia, berarti kita perlu psikologi gitu ya. Itu nanti bisa juga masuk pakai pendekatan fenomenologis ya. Nah, eh, eh, itu maksudnya ini kan juga membuktikan bahwa kan Quran turun bukan pada ruang yang hampa gitu kan. Quran turun pada apa ya, gejolak masyarakat gitu ya. Nah, bagaimana alur bolak-baliknya itu loh yang mesti tanyakan itu, meneliti itu tuh. Eh, Apakah yang diinginkan oleh Living Quran itu ini loh nilai-nilai yang diterapkan Quran begini, atau gimana alur bolak-baliknya gitu loh. Yang ingin dituju, apakah tujuannya itu tergantung peneliti? Itu yang saya mau tanya. Ingin menemukan apa dengan Living Quran itu? Itu pertanyaan saya gitu. Apa yang dikehendaki oleh Living Quran itu? Apa-apa saja misalnya kepengen apa sih gitu. Gitu kira-kira. Oke, Ingin apa gitu dengan Living Quran ini? Oke, kami pahami ya pertanyaan Mm. Pak Bima. Kita tampung dulu. Eh, Silakan Ibu Lulu. Baik, syukron Ustazah. Eh, Menarik ya pembahasannya pada sore hari ini yaitu tentang Living Quran. Tadi sudah dijelaskan tentang contoh-contoh yang ada di sekitaran masyarakat lokal yang ada di Indonesia, biasanya ada di sekitaran Jawa. Nah, tadi kan contoh-contohnya itu kan sesuai dengan di makalah itu ada sejarah perkembangan Living Quran. Kalau itu kan pada abad era 21, masyarakat lokal, dan mungkin sampai sekarang seperti yang tadi sudah dijelaskan Sedafa ada kayak semacam kliwonan atau di situ tahlilan juga tetap ada baca Al-Qur'annya gitu ya. Nah, itu kan mungkin sangat terasa bagi generasi-generasi yang apa ya, generasi-generasi yang memang waktu mereka masih muda atau waktu mereka masih ya muda mereka kental dengan itu. Akan tetapi sekarang itu kan apa ya generasinya mulai berkembang, kemudian era digitalisasinya juga semakin berkembang. Apakah Living Quran yang bertaraf lokal itu masih tetap bisa eksis di tengah-tengah anak-anak muda, misalkan kayak Gen Z kayak gitu. Nah, itu kan yang tadi misalkan tahlilan gitu itu kan itu masih sih masih terasa atau kental mungkin bagi orang-orang yang sudah ya 30-an ke atas gitu ya, masa-masa 80-an lahir ke atas itu mungkin masih. Tapi bagaimana caranya Living Quran ini bertahan di dalam era digitalisasi khususnya untuk anak-anak muda gitu. Apakah ada contohnya gitu? Itu sih mungkin pertanyaan saya terkait perkembangan Living Quran ya yang mungkin eh, kita sesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang gitu. Kalau ya tadi kan dicontohkan yang lokal-lokal ya yang masyarakat yang biasa biasanya. Tapi itu kadang kan yang anak-anak muda itu ada yang tertarik tahlilan atau ya tadi ya misalkan kliwonan. Ada juga yang enggak, tapi lebih banyak yang enggak nih sekarang karena era digitalisasi sudah semakin ini ya
semakin tinggi gitu. Itu aja Ustazah. Mungkin jadi apa ya, contohnya lah living Quran pada masa era digitalisasi dan khususnya untuk menumbuhkan rasa cinta Quran ke anak-anak muda. Itu sih. Iya. Terima kasih Bu Luli. Ada lagi Pak Syahrul Hidayat, silahkan. Ya, terima kasih teman-teman atas waktunya. Eh, ini mungkin problem yang sudah lama saya pikirkan. Ini kan kita membicarakan tentang metode living Quran, bagaimana istilahnya itu menghidupkan Al-Quran dalam keseharian. Eh, Hal ini sebenarnya kan sudah banyak dilakukan oleh para pendakwah dari zaman dulu hingga sekarang, dan contohnya sudah banyak, dan Ustadz Sidik sudah menyebutkan, teman-teman yang lain juga sudah menyebutkan contoh-contohnya. Cuman yang jadi problem dari masalah ini adalah ketika ingin menghidupkan Al-Quran pada keseharian, itu orang hanya terpaku pada misalkan seperti yasinan, ya udah berarti memang setiap malam Jumat atau setiap ada kegiatan yasin, yasin, yasin. Nah, sedangkan kan tujuan awal daripada untuk living Quran ini adalah bagaimana awalnya orang yang tidak mengenal Quran jadi kenal Quran, terus dia mau membaca Quran, dan lama-lama kan dia mulai akhirnya bisa menghatamkan Al-Quran itu sendiri, atau untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang Al-Quran. Nah, yang jadi problem di sini adalah kebanyakan yang terjadi di masyarakat adalah ngestak, istilahnya ya udah Yasin aja, atau ya udah baca surah tertentu aja. Ini mungkin bukan hal yang jelek, cuman kan sangat disayangkan living Quran, bukan living Qurannya ya, maksudnya itu kegiatan yang istilahnya itu mengandung living Quran di dalamnya hanya mentoknya di situ aja. Ya udah, misalkan walaupun misalkan tadi kan pertanyaan dari Bu Lulu, kegiatan yang bisa menggait anak-anak muda lewat digital. Akhirnya kan mereka juga ujung-ujungnya lewat digital, misalkan lewat TikTok, mereka berdakwah. Akhirnya ya udah kita udah tahu gimana caranya. Kalau kita bicara TikTok itu waktu paling 1 menit sampai berapa saya lupa, saya nggak pernah. Memang kata-kata teman-teman saya memang sedikit. Pertanyaannya seperti ini, eh, bagaimana sih batas ruang lingkupnya living Quran ini? Dan apabila misalkan kita menemukan hal tersebut, problem tersebut, bagaimana cara mengatasinya? Artinya kan ketika ini muncul masalah ini kan harus diatasi kan. Jadi ketika ada hal yang stuck di situ, artinya kan harus bagaimana cara kita itu menembus agar tidak itu-itu aja, tapi ditingkatkan terus menerus. Kan tujuan living core kan seperti itu kan, agar tidak hanya satu atau dua, tapi terus berkelanjutan. Jadi bagaimana caranya? Seperti itu. Oke, cukup tiga dulu ya. Nanti insya Allah berikutnya dibuka sesi yang kedua. Oke, eh, saya persilahkan kepada Ustadz Ahmad Siddiqui dan Dafa mengenai pertanyaan dari Pak Bima ya. Pertama tentang eh, apa sih sebenarnya yang ingin ditemukan dari Living Quran ini? Ya, apa tujuannya dari penelitian Living Quran ini? Mungkin Pak Dapa bisa jawabannya. Baik, saya coba sedikit menjawab, Bu. Ya, silahkan Pak. Ya, yang pertama memang eh, Living Quran ini salah satu metode yang bisa dibilang multidisipliner lah ya. Dia memang pendekatannya dengan berbagai macam disiplin ilmu yang seperti tadi disebutkan Pak Bima, dengan ilmu antropologi, ilmu sosial, dan ilmu kultural, karena memang
sebelum kita dan mungkin ini sekalian menjawab pertanyaannya, tujuan daripada Living Quran ini adalah mengaitkan bahwa tradisi yang memang dilakukan masyarakat itu bernilaikan dan berasaskan Al-Quran. Maka sudah barang tentu, sudah pasti sebelum kita mendapatkan satu hipotesa tersebut, satu kepastian itu, maka kita harus memastikan dulu bahwa yang dilakukan oleh masyarakat itu sudah menjadi tradisi. Nah, itu kan ilmu antropologi juga, bahwa itu sudah menjadi budaya yang dilakukan di masyarakat, keyakinan itu. Kalau di satu daerah itu nggak menjadi rutinitas di setiap malam Jumat misalnya, nah itu kita nggak bisa bilang itu living Quran untuk kampung tersebut. Nah di saat itu kita sedang menggunakan kajian antropologi dulu tuh, karena kita mendekatkan bagaimana kemudian budaya masyarakat itu benar-benar hidup bersama Al-Quran. Nah, kita lihat juga di sosialnya apa, dampaknya apa di sana. Nah, nanti juga seperti yang tadi contoh kami datangkan, nanti ada poin-poin yang menjadi dampak. Salah satu tujuan dari Living Quran itu dampak daripada tradisi Qurani tadi itu, dampaknya apa? Yang tadi dibilang bahwa itu menjalin ukhuwah, semaan tadi. Karena mereka saling mendengar satu sama lain. Juga untuk menolak bala gitu. Dan itu pasti sudah mereka rasakan hasil-hasil tersebut. Jadi tujuannya adalah bagaimana kemudian mencapai satu kesimpulan bahwa yang dilakukan masyarakat ini ternyata memang menjadi tradisi yang berdasarkan Al-Quran yang sudah kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu, Pak Ahmad, jika ingin menambahkan, silakan. Ya, tadi juga sudah disebutkan ya Pak Bima di urgensi tentang Living Quran, yaitu bagaimana memahami ajaran Al-Quran itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi kalau kita mau melihat pendekatan Living Quran ini, jadi kita melihat bagaimana masyarakat itu mengaplikasikan sebuah ayat ya atau Al-Quran ya yang sudah menjadi tradisi mereka, budaya mereka. Jadi berangkat dari situ. Jadi kita mau mengukur sejauh mana masyarakat itu sudah mengamalkan ya ayat-ayat Al-Quran. Jadi selama ini mungkin kalau di penelitian-penelitian kita hanya membahas sebuah ayat ya tentang urgensinya. Tadi ada contoh yang kami angkat tentang semaan. Nah, di situ kan kita lihat bahwa memang itu dimulai dari praktek ya di masyarakat tersebut di Ponorogo itu tentang semaan. Jadi fokus kajiannya bukan pada ayat apa yang melatar belakangi mereka ya untuk mengadakan kegiatan semaan itu. Jadi berangkat dari tradisi ya, berangkat dari tradisi di Ponorogo itu yang hampir semuanya menerima ya atau melakukan kegiatan semaan itu. Jadi tidak berangkat dari kalau kita mau melihat ayat tentang semaan itu ya sama-sama misalnya kayak tadi di Riau Maghrib mengaji ya itu tidak berangkat dari dalilnya ya misalnya di surah Al-A'raf ya ayat 7 ya a'udzubillahi minasy rajim wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, jadi tidak berangkat dari situ, tetapi langsung melihat bagaimana praktek ya, praktek tersebut di suatu daerah atau wilayah tertentu. Jadi akhirnya karena fokus penelitiannya di situ, ya maka dipakailah metode kualitatif ya dengan pendekatan deskriptif tadi, yaitu mereka harus menggambarkan dulu ya bagaimana sih kondisi lingkungan di sana, ya asal muasalnya, sejarahnya. Makanya kan ada ilmu antropologi ya sosial, kemudian juga tentang observasi, dokumentasi, wawancara itu memang
sangat diperlukan ya dalam penelitian Living Quran ini. Akhirnya, walaupun tidak berangkat dari sebuah ayat itu, ya, tetapi melihat bagaimana fenomena yang diterapkan oleh masyarakat tersebut, akhirnya dari penelitian ini, ya, sang peneliti mendapatkan banyak, ya, ternyata banyak manfaat, ya, yang diyakini oleh masyarakat Ponorogo itu dalam kegiatan semaan tadi, ya, makanya dari penelitian ini didapatlah ternyata dari semaan itu, ya, bisa menjadi sarana hiburan religi, ya, yang dari keyakinan mereka, ya, kalau mendengar semaan itu capeknya langsung hilang. Nah, itu ada juga yang berpendapat seperti itu dari hasil wawancara, ya. Kemudian ternyata dari semaan itu juga bisa menjadi sarana ukhuwah, ya, karena mereka di sana bisa bertemu, ya, bisa semakin cair suasananya, ya, dengan mendengarkan Al-Quran. Kemudian juga ternyata dengan semaan itu bisa menjadi media dakwah. Ya, artinya apa? Ya, bahwa semaan itu dilakukan di masjid-masjid, musola, atau bahkan panggung desa, ya, yang kemudian menjadi eh, ibadah, ya, ibadah. Akhirnya mereka menjadi media dakwah, ya, bisa menyampaikan tentang hal-hal yang lain, sarana berdoa, dan juga ada yang sampai meyakini bahwa semaan itu tolak bala, ya, walaupun kalau kita mau melihat secara dalil, ya, itu memang ya dalam hadis-hadis, ya, bahwa Allah tidak akan menurunkan azab di suatu tempat yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, ya, walaupun secara prakteknya mereka mungkin tidak belum sampai kepada ayat ataupun hadis itu, tapi secara praktek mereka sudah mengamalkan. Inilah fungsi dari Living Quran itu, bagaimana kita melihat, ya, praktek-praktek yang dilaksanakan, ya, oleh masyarakat kita. Begitu mungkin Pak Bima. Terima kasih banyak Bu Rahmat. Apa saya jadi muncul pertanyaan sedikit boleh ya? Eh, Boleh. apa namanya? Apa tadi berarti saya jadi ngerti aluran, jadi kita berangkat dari realitas begitu ya, dari realitas yang terjadi. Mungkin nggak ketika ini diaplikasikan kepada realitas digital misalnya, realitas digital misalnya di dunia maya, penghuni grup gitu atau penghuni yang lain, apakah mungkin itu tepat nggak dengan itu? Terus kemudian apakah realitas itu harus berhubungan dengan suatu pembacaan teks-teks Al-Quran atau bisa berupa nilai-nilainya saja? Nilai seperti gotong royong gitu, bisa nggak gitu? Atau memang harus ada realitas yang berhubungan dengan teks, seperti Ya, semaan, tahlil gitu kan berhubungan iya, dengan teks, atau memang tidak harus berhubungan dengan teks ya. gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bima. Nah, ini mungkin juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Lulu, ya. Jadi sebenarnya kalau tentang Living Quran ini, sebenarnya sebenarnya tergantung tujuan dari peneliti itu mau meneliti apa, ya. Kalau misalnya kita hanya mau meneliti tentang, ya, tadi kegiatan semaan di sebuah kampung, ya, berarti itu hanya satu kasus, ya, satu kasus yang mau kita pecahkan bahwa bagaimana sih eh, tradisi semaan ini di lingkungan masyarakat di Ponorogo. Ya, jadi kalau kita mau meneliti yang lain, misalnya beberapa kasus, ya, itu bisa menggunakan Living Quran, tapi mungkin menggunakan pendekatan yang berbeda. Ya, kalau tadi kami mengangkat tentang pendekatan deskriptif, ya, karena memang fokusnya hanya membahas satu kasus tadi, ya, bahwa tradisi semaan untuk di satu wilayah tertentu. Ya, tetapi kalau tujuan peneliti adalah bagaimana, ya, sebuah ayat Al-Quran, ya, penerapan ayat Al-Quran itu dalam dalam sebuah komunitas. Ya, misalnya kita balik nih, ya, kalau tadi dari semaannya. Tapi ini kalau kita mau meneliti bahwa seberapa
seberapa variatif ya, atau bagaimana masyarakat itu mengaplikasikan sebuah ayat tentang eh, mendengarkan Al-Qur'an misalnya. Ya, itu berarti itu banyak kasus. Ya, artinya nanti dari satu ayat itu aplikasinya bisa bermacam-macam. Ya, karena banyak hal yang kita mau lihat di situ. Jadi sebenarnya tergantung dari tujuan kita meneliti dan tentu saja harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Ya, maka kalau misalnya tadi pertanyaan Ibu Lulu, apakah relevan dengan anak sekarang ya, yang anak-anak muda ya, yang susah sekali. Nah, ini saya bilang tergantung tujuan penelitian kita ya. Misalnya tinggal nanti pendekatannya saja yang berbeda-beda ya. Jadi kalau tadi hanya satu kasus, pendekatannya bisa deskriptif ya. Kalau banyak kasus, kita bisa pendekatannya tematik ya, karena kita mengambil satu tema tapi bagaimana kita melihat aplikasi dari satu tema ini dari berbagai latar belakang ya. Kemudian juga kalau kita mau melihat misalnya bagaimana pengaplikasian ya satu ayat tertentu misalnya dari satu generasi ke generasi yang lain, itu juga bisa living Quran. Maka misalnya Bu Lulu ingin melihat bagaimana pengaplikasian ayat itu dengan anak-anak muda, ya bisa. Jadi silahkan. Jadi mungkin pendekatannya bisa komparatif ya, komparasi, perbandingan ya. Jadi kita membandingkan nih bagaimana keadaan misalnya kaum, kalau kita mau berbahasa milenial ya dan sebagainya, itu bisa kita pakai pendekatan komparasi. Jadi seperti itu, tergantung tujuannya dan pendekatannya saja yang berbeda-beda. Berarti memungkinkan dari teks ke realitas, realitas ke teks bisa gitu ya, Bu ya. Bagaimana? Memungkinkan dari teks ke realitas gitu polanya gitu ya, mungkin atau Iya, sebaliknya realitas. iya. Jadi tergantung apa yang kita ingin teliti, ya. Apa tujuan dari penelitian kita? Kita ingin melihat apa dari hasil tersebut. Mungkin ada tambahan dari Pak Dava atau Pak Ahmad? Sedikit tambahan, Bu. Oh ya, silakan. Mungkin termasuk juga yang dibilang Bu Lulu tadi. Jadi bahan renungan juga bagi kita semua. Intinya PR juga bagi kita semua, bagaimana kita bisa meninggalkan amal jariah. Yang salah satunya itu tadi, bagaimana kita bisa meninggalkan dengan salah satu generasi kita ke depan ini bagaimana. Sekarang aja anak-anak udah kebanyakan di luar udah meninggalkan Al-Quran. Tapi bagaimana kita bukan menandingi, tapi setidaknya adalah anak tadi melirik dia membaca Al-Quran atau mungkin dengan mengadakan simaan atau macam. Tapi kembali dari tadi yang di Bu Lulu bilang, referensi apa bagaimana caranya menerapkan dengan anak muda sekarang. Padahal sekarang anak muda memang kebanyakan hampir anak tadi itu lebih tertarik memegang HP daripada Al-Quran. Nah, tapi alhamdulillah juga sekarang kan udah banyak aplikasi Al-Quran yang mendukung dengan Android kita. One Day One Juice pun juga banyak juga kegiatan. Tapi kita tarik ke belakang dulu bagaimana caranya itu bisa apa namanya? Bisa kita kombinasikan, ternyata bukan di lingkungan sekolah saja, tapi yang pertama ternyata kita tarik ke belakang, ternyata memang dari keluarga dulu. Dari keluarga ya, karena itu tadi orang tuanya ikut mengaji atau mungkin dari lingkungan. Tapi yang terbesar, pengaruh terbesar selain keluarga itu dari lingkungan. Kebanyakan kita tengoklah anak-anak sekitaran kita, jarang, malahan kalau tak memang dipondokkan atau dimasukkan rumah tahfiz atau memang yang sekolah yang berbentuk agama, tak akan ada baca Al-Quran. Tapi kebanyakan sekarang alhamdulillah juga beberapa sekolah di tempat kami juga di Riau, kebanyakan udah mulai juga sekarang nih sebelum masuk sekolah, udah masuk lokal, sebelum mulai belajar ngaji dulu satu lembar rata-rata. Jadi dimulai dari lingkungan di rumah tadi, kita ngaji di rumah sama orang tua, terus juga di lingkungan sekolah. Terus yang terakhir baru lingkungan sekitaran, bagaimana anak tadi tertarik dulu membaca. Dan banyak juga penelitian
bagaimana anak ini suka membaca dan mendengarkan Al-Quran. Banyak penelitian kita tengok anak-anak Indonesia kebanyakan beberapa persen lah banyak yang mengatakan banyak yang tak bisa baca tulis Al-Quran. Nah, mungkin jangankan orang-orang tua banyak mungkin dari kita yang kuliah mungkin masih ada bacaan kita yang masih belepotan yang belum talaki sama guru termasuk kita. Tapi inilah mungkin tantangan kita ke depan apakah kita bikin aplikasi yang mungkin bisa menarik anak-anak muda pada zaman sekarang ini bisa membaca Al-Quran atau mungkin kita masuk dengan media apakah bidang dakwah segala macam karena kami juga sekarang tinggal di kota. Kami kebetulan kampung kami tak terlalu jauh dari kota. Lebih kurang 1 jam. Di tanggal 17 Agustus kemarin kalau tak salah. Itulah ternyata kebiasaan di kota itu udah masuk ke desa. Dan kebiasaan desa udah masuk ke kota. Salah satunya dulu maghrib mengaji atau dengan kegiatan keagamaan itu banyaknya di kampung. Kita temukan pasti banyaknya di kampung. Bukan di kota. Malahan hampir tak ada dulu di ibaratnya ya dengan banyaknya kegiatan di kota ini. Tapi kebanyakan sekarang di tempat kami di Pekanbaru nih beberapa masjid pasti ada kegiatan maghrib mengaji dan ada acara beberapa tausiah segala macam. Tapi ketika 17 Agustus yang kami miris kemarin di tetangga kampung kami itu termasuklah udah kebiasaan kota udah masuk ke sana. Yang bikin ironisnya orang tuh mengundang mohon maaf berbentuk DJ. Malahan kami dapatkan di lingkungan kami 17 Agustus yang bikin kami terenyuh dengan kegiatan itu ternyata di kota bisa orang ini bisa bikin kegiatan seperti itu. Yang orang ini bikin kegiatan ngaji bersama untuk ya sekalian merayakan 17 Agustus dan ada ceramah. Mohon maaf yang di kampung tetangga kami ya mohon maaf mengundang DJ. Jadi istilahnya memang ironi lah. Mungkin itulah PR kita bersama bagaimana bukan cuma anak muda aja tertarik dengan itu, tapi bagaimana tantangan kita masuk ke media-media ini, mudah-mudahan inilah PR kita bersama. Itu aja yang kita amankan dari kami, Bu. Terima kasih. Ini tambahan yang mengandung curhat ya. Bu Rama izin nambah Ya, sedikit. silakan Pak Dapa. Saya lihat dan saya yakin Bu Lulu masih menggantung sepertinya soalnya nih. Mungkin yang harus ini Bu Lulu yang kita sama-sama pahami karena mungkin tadi yang contoh yang kita berikan semuanya itu hampir semuanya yang kita datangi contoh-contoh adalah praktik tradisi yang terjadi di masyarakat. Tapi living Quran itu tidak sesempit itu. Living Quran itu yang tadi dicontohkan Pak Ahmad Siddiqui. Sekarang itu banyak di sekolah-sekolah sebelum masuk jam pelajaran pertamanya itu ada jam ke-0 biasanya. Nah, di situ ada mereka membaca Al-Quran dulu tuh. Atau biasanya sebelum masuk bareng-bareng kumpul di lapangan baca Al-Waqiah dulu. Kalau dekat rumah saya ada di SMP Islam, Sirajul Falah namanya, itu setiap mau masuk baca Al-Mulk dulu bareng-bareng. Nah, itu juga termasuk living Quran. Nah, mereka sekarang Gen Z juga tuh dulu. Jadi dia masuk dalam penelitian living Quran. Karena intinya living Quran itu adalah sebuah tradisi, yang mana tradisi. Kan pengertian tradisi itu apa? Tradisi itu kan sesuatu yang nilai, norma, kegiatan atau apa yang dilakukan oleh seseorang dan diwarisi secara turun-temurun kan tradisi itu kan seperti itu. Nah ini kalau ternyata di sekolah itu sudah turun-temurun dilaksanakan setiap pagi itu anak-anak baca Al-Quran. Nah tradisi Qurani itu bisa kita teliti menjadi sebuah penelitian living Quran. Seperti itu Bu Lulu. Mudah-mudahan jelas Bu Lulu. Terima kasih. Oke, kami kembalikan dulu ke Bu Lulu. Tadi Pak Bima sudah ya Pak, clear ya? Iya, terima kasih banyak Bu. Iya. Pak Bu Lulu, Bapak. silakan. Baik, cukup Ustazah. Alhamdulillah. Tinggal satu nih Pak dari sesi pertama dari Pak Syahrul Hidayat yang mengangkat tadi contoh yasinan dengan masalah di masyarakat ya bahwa kalau mereka yasinan ya yasinan aja ya bagaimana cara mengatasi ya hal tersebut. Nah kita berbicara tentang pendekatan living Quran ya. Kalau kita melihat masalah-masalah yang terjadi di masyarakat itu sangat banyak sekali ya dan
Di antara yang bisa kita gunakan adalah penelitian dengan pendekatan living Quran ini. Ya, seperti yang kami contohkan tadi bahwa tentang budaya tradisi semaan. Ya, jadi boleh jadi juga kita mengangkat atau mungkin sudah banyak ya yang meneliti tentang bagaimana budaya atau tradisi yasinan itu, ya, yasinan. Nah, kalau kita meneliti pasti insya Allah ya kita akan mendapati ternyata manfaat yang masyarakat rasakan itu berbeda-beda. Ya, seperti tadi ada yang ternyata meyakini itu sebagai sarana dakwah, ya, tempat terjalinnya ukhuwah, ya, bahkan meyakini tolak bala. Ya, jadi begitu pula dengan yasinan, ya. Jadi kalau kita mengatakan yasinan yasinan saja, ya mungkin kita bisa merujuk ya kepada penelitian-penelitian yang mungkin sudah pernah meneliti tentang itu. Insya Allah akan banyak sekali kita jumpai ternyata ya yasinan itu bagi mereka bermakna yang lebih banyak lagi, ya, dan bisa saling melengkapi ya di situ. Silakan Pak Dafa kalau ada yang ingin ditambahkan, Pak Ahmad Siddiqui juga. Silakan Pak Ahmad. Rasanya cukup, Pak. Ya mungkin sedikit Bu ya. Ini sebenarnya menjadi seperti yang tadi dikatakan Pak Ahmad sedikit. Memang tugas kita bersama nih. Kalau masalah-masalah tadi itu sebagai dai-daiyah untuk menyelesaikan masalah tadi. Tapi untuk living Quran sendiri metode living Quran itu fokusnya bukan untuk eh, masalah di dalam itunya yang kami ketahui Pak Syahrul. Living Quran ini ya bagaimana kita mengkaji bahwa tradisi tersebut yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat atau oleh suatu kelompok itu ber apa namanya bernilai atau di dalamnya itu tradisi Qurani gitu, ayat Al-Qur'an yang dibaca. Kalau masalah di dalamnya kepribadiannya atau apa yang terjadi pada individu masyarakatnya, nah, di dalam living Quran, penelitian living Quran itu tidak termasuk daripada penelitian living Quran. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi Tidak termasuk banyak gimana tadi, Ustaz? makna-makna kultural dan fungsional ya yang ternyata tergali di dalam Sorry, dari Pak. kenapa? Ustaz Dafa tadi yang tidak termasuk apa tadi, Ustaz Dafa? Tidak termasuk pada penelitian living Quran, Pak. Apa itu yang tidak termasuk? Ya, tadi Pak Syarul ini kan beliau mengangkat permasalahan bahwa sekarang ini di masyarakat tradisi-tradisi yang terjadi seperti misalnya yasinan, tahlilal, itu mereka ya udah yasinan ya akhirnya yasinan aja nggak baca yang lain. Terus Iya. apa tahlilan misalnya atau apa misalnya baca-baca yang lain yang sudah menjadi tradisi nggak baca yang lain. Nah dalam Nggak di- itu solusinya bagaimana gitu. Nah kalau dalam penelitian living Quran eh, permasalahan itu tidak menjadi fokus dalam penelitian living Quran. Tapi living Quran mengkaji bagaimana eh, bahwa yasinan itu kan Al-Quran, yasinan itu menjadi tradisi di masyarakat. Apa dampaknya, apa eh, fungsinya untuk masyarakat, kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya juga bisa jadi solusi karena kalau kita melihat contoh yang diangkat tadi bahwa boleh jadi dari penulis itu menganggap bahwa tradisi itu hanya sebatas satu dua poin aja. Ya, tetapi ternyata setelah dilakukan penelitian, ternyata manfaat bagi masyarakat itu banyak sekali. Ya, dan dari hasil penelitian itulah yang kemudian nanti orang-orang bisa membaca dan melihat oh ternyata manfaat ya secara kultural dan fungsionalnya itu banyak sekali ternyata. Jadi dari situ juga bisa mendapatkan edukasi atau tambahan ilmu ya tentang penerapan penerapan living Quran tersebut. Begitu Pak Syahrul Hidayat, bagaimana? Eh, Alhamdulillah, mungkin sebagian sudah terjawab. Ya, yang saya pahami memang seperti itu. Memang wilayahnya itu kan memang bukan membahas dampak, dampaknya seperti apa ya, seperti dijelaskan Ustaz Dafa dan Bu Rahma. Mungkin lebih kepada seperti ini ya, kayak apa ya?
apakah memang living Quran itu hanya sebatas apa namanya kultural saja, bagaimana istilah itu membuat eh, ibadah-ibadah itu bisa orang-orang itu terbiasa untuk beribadah, misalnya, jadi kan kayak menggabungkan sedikit tradisi. Apakah hanya sebatas itu aja metode living Quran itu? Jadi kan ketika penelitiannya maksudnya itu, atau memang lebih daripada itu? Jadi kan kayak, oke, misalkan penelitiannya ternyata yasinan berdampak, memiliki manfaat. Nah, artinya kan tuh udah clear tuh yasinan tadi. Nah, artinya kan, oke, terus kita munculkan masalah baru. Masalah barunya adalah eh, masyarakat, eh, kita ingin living Quran baru seperti ini. Kita ingin bagaimana mentradisikan biar masyarakat upgrade, lebih membaca lebih daripada Yasin tadi, artinya kan melakukan penelitian lebih lanjut. Mungkin kayak lebih ini aja ya, unek-unek aja ya, mungkin saya belum paham atau bagaimana. Kayak kebanyakan ya udah ibadah itu udah jadi tradisi, bukan jadi kayak ibadah lagi. Itu kan mungkin sudah disampaikan juga di awal. Mungkin saya masih belum paham di situnya, di living Quran ini bagian mananya gitu. Apakah hanya sebatas udah ibadah hanya tradisi aja atau lebih daripada itu? Maksudnya saya seperti itu sih maksudnya. Apakah living Quran itu mengubah ibadah sebagai tradisi atau menyampurkan ibadah dengan tradisi, atau ada yang lebih daripada itu di dalam metode living Quran ini? Nah, mungkin seperti itulah mungkin. Eh, Kalau sejauh yang kami pahami ya tentang Living Quran ini, sebenarnya semuanya tergantung dari tujuan yang kita inginkan ya dari penelitian kita tersebut. Ya, kalau misalnya ada hal yang lain yang kita inginkan dari yasinan ini, mungkin pendekatannya saja yang dicari. Ya, jadi kita bukan melihat dari tradisi yasinan di satu daerah itu, tetapi mungkin bagaimana sih apa dari surah Yasin atau ayat tertentu ini aplikasinya di masyarakat, ataupun mungkin bisa membandingkan bagaimana sih eh, apa praktek yasinan di sekarang ini dengan orang-orang terdahulu. Nah, itu kan bisa menjadi solusi. Nah, jadi tergantung dari tujuan kita sebenarnya apa yang kita inginkan. Nah, kalau yang kita harapkan adalah bagaimana masyarakat ini bisa teredukasi ya dengan bukan hanya sebatas membaca Yasin saja, tetapi ada nilai-nilai lain atau nilai-nilai yang mestinya memang dia dapatkan dari Yasinan itu, maka mungkin pendekatannya harus berbeda ya. Jadi mungkin kita pendekatan dari yang sekarang penerapan Yasinan itu dengan misalnya generasi kapan gitu ya. Jadi kita bisa melihat oh ternyata berbeda ya kesenjangannya apa bagaimana mungkin diharapkan itu bisa ya teratasi ya masalah-masalah yang kita tadi sampaikan. Begitu ya Pak Syahrul. Nanti Ya, insya Allah nanti insya Allah akan dibahas sama Pak dosen insya Allah. Ini sudah 2 orang dari tadi sudah angkat tangan, udah pegel banget ya kayaknya. Pak Dwi, kami berikan kesempatan dulu. Udah Kasih. dari sesi 1 tadi angkat tangan. Terima kasih Bu Rama. Sebenarnya ini apa ya, ada kebingungan juga dan ada bahasan. Ada suaranya tidak ya? Ada jelas. Oke. Kebingungan ya karena ada yang mengatakan bahwasanya living Quran ini memang bukan kategori tafsir ya Bu ya. Polemiknya seperti itu karena tidak berangkat dari teks dan tidak menggunakan perangkat ilmu tafsir dan sebagainya. Tapi bukan itu yang memang saya tanyakan. Tetapi dari tadi pemakalah ini menyampaikan contoh-contoh yang sehatnya, yang baiknya gitu tentang living Qurannya. Ada nggak sih Bu atau Pak contoh living Quran yang menyimpang gitu? Jadi biar kita nih tahu, oh ini living Quran yang nggak beres nih gitu. Atau oh ini living Quran yang benar nih. Atau barangkali ada contohnya. Terus itu yang pertama. Yang keduanya ada biar kita juga tahu tentang living Quran yang baik itu seperti apa ataupun yang benarnya seperti apa, dari semua pertanyaan mungkin bisa terjawab kriteria atau dasar utamanya atau poin-poin yang memang
ini loh Living Quran, ada nggak gitu Bu? Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dwi atas pertanyaannya. Eh, Berikutnya Bu Irma, silahkan. Ya, terima kasih Bu Rahma. Izin Pak Dokter. Eh, sudah tadi Alhamdulillah dipaparkan di presentasinya, namun saya tidak mendapatkan di situ tentang apa sih tantangan-tantangan ketika kita melakukan penelitian dengan pendekatan Living Quran. Kemudian yang kedua, saya pernah menemukan suatu komunitas di mana sering berkumpul dan bersama-sama mengamalkan surah At-Talaq yang biasa kita dengar dengan ayat 1.000 dinar. Nah, ketika saya bertanya, kenapa diadakan seperti itu? Katanya untuk sebagai jalan eh, memperlancar rezeki. Nah, ketika kita melakukan penelitian, misalnya kita mengangkat hal tersebut, pendekatan Living Quran, eh, nah untuk mengambil suatu kesimpulan, kira-kira seperti apa? Apakah kita harus mewawancarai daripada si pelaku-pelakunya, apakah benar tolak ukur dilancarkan rezekinya itu seperti apa? Itu kan terlalu subjek apa namanya sensitif kan menurut saya. Jadi kira-kira kalau kita mengangkat tema seperti itu, yang tadi surah At-Talaq itu wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Kan kalau kita lihat daripada terjemahannya itu, barang siapa yang bertakwa maka Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, nah mereka itu pada saat prakteknya hanya membaca 100 kali, bahkan ada yang 1.000 kali, yang membaca ayat tersebut. Tapi kalau dilihat daripada terjemahannya, itu kan bahwa di situ barang siapa yang bertakwa maka Allah akan berikan rezeki dari pintu yang berbagai arah atau dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, bagaimana misalnya kalau kita meneliti hal tersebut, bagaimana dalam hal ini kita mengambil kesimpulan? Apakah kita harus mewawancarai daripada anggota-anggota dari komunitas tersebut mengenai hasil atau dampak dari kegiatannya tersebut? Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Irma atas pertanyaannya. Jadi dua orang penanya masing-masing dua poin ya pertanyaannya. Dari Pak Dwi tadi menanyakan tentang ada nggak sih contoh living Quran yang nggak benar? Oke, jadi silahkan nih Pak Dava atau Pak Ahmad Siddiqui. Silakan Pak Ahmad, monggo dimulai. Apa pertanyaan tadi? Ada nggak contoh living Quran yang nggak beres ya, nggak benar? Dari hasil penelitiannya itu menunjukkan, wah hasilnya ini nggak benar. Nah, Mungkin mulai dari segi pendapatan datanya mungkin bukan itu kan studi lapangan. Pasti kita mau mewawancarai beberapa audiens kita. Mungkin yang penyampaian di lapangan mungkin secara tak secara ilmiah. Contoh berhubungan dengan living Quran tadi ada beberapa poin tadi yang kita pembahasan kita tadi tentang sebagai living Quran sebagai pengobatan alternatif. Karena juga di tempat kami ada pengobatan secara memakai ayat Al-Quran, yaitu pakai ada berbentuk daun-daunan pakai ayat Al-Quran. Tapi kalau ditanya kalau kita ikut meneliti, ditanya, ya kakek-kakek kita tuh tak tahu ya, ibarat turun temurun, inilah yang disampaikan sama guru-guru kami. Jadi keakuratan data kalau kita mau mencatat secara ilmiah, keakuratan data tuh kurang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Silakan Pak Dava. sekaligus mungkin bisa dijawab ya pertanyaan kedua dari Pak Dwi tentang kayaknya tadi saya menyimpulkan tentang langkah-langkah ya, langkah-langkah dari penelitian living Quran ini seperti apa? Pak Dava mau nambah tadi, Bu. Pak Dava.
Silakan Pak Dapas. Ya, yang pertama, apakah ada living Quran yang ternyata living Quran tersebut adalah living Quran yang tidak baik, dan tadi yang ditanya Pak Dwi juga standarnya apakah yang baik itu seperti apa living Qurannya? Nah, gitu ya, Mas Dwi. Ya. Eh, Sampai saat ini kalau yang saya baca daripada skripsi-skripsi dan tesis-tesis living Quran itu memang semuanya yang dikaji adalah living Quran yang bernilaikan positif, karena sejauh ini semua tradisi yang di dalamnya ada Al-Quran, semua kegiatan yang di sana Al-Quran, itu sepertinya kita lihat bahwa tradisi tersebut tradisi yang baik. Seperti tadi di sekolahan, di kegiatan-kegiatan masyarakat, tidak ada masalah dengan Al-Qur'annya. Adapun mungkin nanti ternyata di dalamnya ada masalah antar kegiatan tersebut. Nah, itu mungkin di luar Al-Qur'annya, tapi Al-Qur'annya itu pasti tidak ada masalah dalam dibacakannya. Dibacakannya dengan tetap cara yang baik, cara yang benar, dengan sesuai aturan yang diperintahkannya. Jadi kami belum mendapati ya dari living Quran yang mungkin ada ya, tapi sampai saat ini kami belum membaca dan mendapati. Dari teman-teman mungkin nanti ada yang mendapatkan bahwa ada penelitian living Quran yang ternyata hasilnya ini living Quran yang nggak baik gitu ya. Jadi itu. Dan yang kedua tadi apa Pak Dwi? Oh, tantangannya ya. Mungkin tantangannya ini sekaligus Standar, Mas. Bukan. Tantangan tadi Ibu Irma, pertanyaan Bu Irma. Standar, Mas. Atau sekalian ya kalau misalnya mau dijawab, kalau tadi sih Pak Dwi langkah-langkah living Quran ini seperti apa, kemudian Bu Irma tantangan dari living Quran. Ya, ini menjadi satu nih, pas. Ya, Benar, ini menjadi satu pas. Salah satu yang menjadi metode atau cara untuk kita meneliti living Quran adalah kita mewawancarai dan sudah pasti kita membersamai masyarakat tersebut. Nah, tidak semua dari kita itu memiliki seni dalam bermasyarakat, dan tidak semua dari kita memiliki seni dalam bersosial dengan masyarakat. Nah, ini yang mungkin menurut kami menjadi salah satu tantangan. Bagaimana kita bisa membersamai masyarakat, karena kajian living Quran ini kita benar-benar harus tinggal bersama masyarakat tersebut, tahu sampai mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang tadi sudah kita paparkan. Kita harus benar-benar mewawancara tokohnya di sana, kita harus mewawancara orang-orang di sana, mengetahui dampaknya seperti apa. Nah, jadi mungkin tantangannya di situ, bagaimana kita bisa kita bisa bersosial dengan masyarakat, karena sudah pasti salah satu metode yang digunakan adalah kita observasi tadi itu, tinggal bersama mereka. Mungkin itu dulu ya dari pertanyaan Bu Irma. Ada lagi Bu Rahma? yang tentang aplikasi Lab. ya 1.000 dinar ya Oh, tadi. iya. Mungkin ini balik lagi ke interpretasi mungkin ya Bu Irma. Kalau kita lihat dari ayatnya kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti jalan keluar. Kenapa mereka membaca ratusan, ribuan, jutaan? Karena mereka menganggap ya takwa itu ketika baca ayat tersebut. Ketika mereka membaca ayat tersebut, mereka sedang bertakwa. Nah, maka mereka menganggap bahwa dengan membaca ayat tersebut mengulang-ulang, itu takwa artinya. Yang mana dengan takwa itu akan nanti diberikan makhraj sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu balik ke keyakinan masing-masing dan balik ke penafsiran masing-masing. Mungkin itu yang menjadi dasar dan landasan daripada orang-orang yang mengamalkan tadi ayat 1.000 dinar tadi. Mungkin ada yang sudah pernah coba di sini? Kalau sudah pernah bisa kasih pengalamannya ke kita. Gitu, kalau sudah pernah coba. Setahu yang kami... Jadi kalau misalnya, mohon maaf, ya, Ya, silakan Bu. ya, afwan maaf. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian pendekatan living Quran dengan tema yang tadi ya, dalam menarik kesimpulan itu seperti apa nanti ketika melakukan metode penelitian kan interview.
ya observasi kemudian kita interview. Nah, untuk mengetahui efektivitas daripada kegiatan mereka itu, bagaimana caranya supaya daripada kesimpulan daripada penelitian kita itu eh, betul-betul mewakili daripada tujuan dari penelitian kita. Apakah efektivitas daripada kegiatan tersebut? Jadi pendekatan kita caranya seperti apa? Gitu, Pak Ustadz Dafa. Oh iya ya. Kalau di penelitian living Quran ini ya mungkin kita kembali ulang lagi. Yang jadi tujuan pokoknya adalah mengetahui bahwa ayat tersebut menjadi tradisi di mereka. Ayat tersebut menjadi kegiatan, menjadi satu kegiatan yang mana mereka ulang-ulang di luar tadi yang Bu Rahma sampaikan. Ini bukan berdasarkan landasan ayat, bukan mereka buka masalah kita di sini yang jadi kita kaji di Living Quran sebab mereka melakukan ini eh, Terputus ya. Iya. Oke. Pak Ahmad mau menambahkan bagaimana kalau kasusnya seperti itu dan kita mau menggunakan pendekatan living Quran? Apa tadi Bu? Pertanyaannya Bu? Ya, jadi ada satu komunitas yang meyakini bahwa surah At-Talaq itu adalah surat yang bisa mendatangkan rezeki. Bahkan disebutkan dia 1.000 dinar. Jadi yang dibaca hanya itu saja. Nah, ini bagaimana kalau mau diangkat dan digunakan pendekatan living Quran? Bu, Sebetulnya bukan tadi itu aja. Atau saya pun apa? Kata, dengar. Masuk. menyelesaikan sedikit ya mungkin yang tadi Bu Irma. Boleh Bu Rahma izin? Silakan Pak Dabo, Oh silakan. iya. Jadi fokus kita bukan pada efektivitasnya tadi ya Bu. Karena kita di sini penelitian kualitatif. Karena kalau kita pakai efektivitas itu berarti kita masuknya ke kuantitatif nanti. Nah, jadi kita bukan mengkaji efektivitas daripada keyakinan mereka itu di masyarakatnya bahwa mereka meyakini yang tadi memang kita datangkan bahwa mereka meyakini bahwa ini sebagai penolak bala, ini sebagai tapi tujuannya bukan itu sebenarnya. Itu hanya tambahan daripada kajian Living Quran ini. Tapi tujuan daripada Living Quran ini untuk eh, kita mendapatkan hasil bahwa mereka mempunyai tradisi yang tradisi tersebut adalah baca Al-Quran. Nah, ternyata yang mereka biasakan itu ayat tersebut. Nah, efektivitasnya bukan termasuk dalam kajian Living Quran. Karena kalau efektivitas, sekali lagi dia pasti nanti masuknya kajian kuantitatif. Kita harus bikin istibana, harus bikin apa namanya, ngisi angket orang-orang di sana, apakah benar jadi kaya, apakah nambah hartanya. Nah, itu nanti dia pasti kuantitatif maksudnya. Bu Rahma, Pak Dafa, sama Pak Ahmad Siddiqui, boleh nggak saya sedikit menyanggah tadi yang bukan menyanggah sih menanggapi. Ya, Tadi silakan. yang saya masih terpikir bahwasanya eh yang menyimpang ya. Ada contoh ya misalnya kayak menyimpan surat Yasin. Nggak jauh beda lah sama Bu Irma. Kalau Bu Irma 1.000 dinar. Nah kalau ini kayak contoh nyimpan surat Yasin biar dompetnya itu aman-aman aja, nggak rugi lah bahasanya. Atau juga kalau di dekat rumah saya itu ada menggantung ayat kursi di warung demi penarik rezeki. Nah itu salah satu living Quran yang menyimpang bukan ya? Atau oh ini bagus juga nih karena ayat Quran jadi penarik rezeki gitu. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya sekali lagi fokus di living Quran itu tidak sampai mengukur di situ ya efektivitas dan sebagainya. Tapi bagaimana praktek-praktek yang terjadi di masyarakat kita. Jadi setiap
orang prakteknya mungkin berbeda-beda. Jadi intinya dari apa yang kami sudah sampaikan dari awal tadi, ya dengan kasus-kasus yang berbeda, kesimpulannya adalah apapun masalahnya, solusinya adalah pendekatannya yang berbeda. Jadi lihat lagi pendekatannya. Jadi kalau kita masalahnya adalah hanya satu saja yang kita mau lihat, ya lihat cari pendekatan yang memang menyelesaikan permasalahan kita. Ya, kalau kita mau melihat efektivitasnya, berarti mungkin kualitatif tidak cocok metodenya. Ya, maka mungkin kita bisa pakai metode kuantitatif, ya. Atau mungkin yang lainnya. Jadi tinggal pendekatannya. Jadi insya Allah kalau dengan Living Quran, ya apapun kita bisa kaji. Ya, tergantung nanti pendekatan yang kita gunakan karena tergantung tujuan yang ingin kita capai dari hasil penelitian kita. Dan yang namanya juga ini adalah ilmiah, ya. Jadi setahu kami kalau yang namanya tujuan penelitian itu ya nggak pernah ada yang mau bertujuan buruk, ya. Ya, jadi apa adanya dengan apa yang kita peroleh, ya seperti itu yang di masyarakat terjadi, maka itu yang kita sampaikan, ya di hasil dari penelitian kita. Oke, alhamdulillah ini sudah. Gimana Pak Dwi dan Ibu Irmawati, ya itulah kemampuan kami ya untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan. Jadi insya Allah dari semua yang saya yakin, ya kami yakin semua penanya tadi dari sesi awal sampai sesi 2 ini masih belum puas, ya karena memang kita juga sama-sama belajar ya tentang Living Quran. Jadi kita ini ya kita berikan kesempatan kepada Pak dosen kita ya untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang Living Quran. Silakan Pak. Sudah selesai ya? 17.26. Oke, Living Quran. Nah, saya menyimpulkan saja ya, sedikit saja. Living Quran, kenapa ini menjadi RPS? Ini teruntuk bagi mahasiswa yang ingin meneliti etnografi ya. Studi etnografi itu Living Quran. Etnografi itu biasa dilakukan orang-orang antropolog. Antropolog itu adalah antro itu manusia, logos itu ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang mempelajari manusia. Ada komunitas-komunitas kecil ya yang agak sedikit apa eksklusif apa inklusif ya. Kayak tarekat berarti apa? Eksklusif ya. Ya kayak persaudaraan spiritual. Jadi komunitas manusia yang sedikit lah ya. Atau kita bilang yang terpinggirkan lah. Kaum terpinggirkan yang dia mengerjakan ritual-ritual ada dasarnya basicnya ayat-ayat Al-Quran ya. Kayak komunitas tarekat itu banyak sekali ya di Indonesia itu ya. Nah, mulai dari tarekat-tarekat Muktabarah tuh Naqsabandiyah, Qadariyah. Nah, ini mereka dalam setiap ritualnya itu pasti menghadirkan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya dari segi wiridnya, dari segi tawajuhan. Meskipun kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran ini artinya itu misalnya tidak ada kaitannya dengan ritual gitu. Misalnya keyakinan mereka misalnya membaca ayat ini misalnya bisa menyembuhkan penyakit apa namanya kena bisa ular ya dan lain sebagainya lah. Jadi komunitas kecil itu ke tarekat. Kemudian ada juga misalnya tidak komunitas tarekat tapi komunitas orang-orang yang sedikit umum tapi lebih menghadirkan ayat-ayat Al-Quran juga. Kayak di apa ya? Di Jakarta itu ada komunitas Subud ya. Subud ini sebenarnya organisasi spiritual internasional. Nah, tapi masyarakatnya banyak di kaum-kaum apa? Kaum-kaum perkotaan. Di Jakarta ini yang Subud itu kalau nggak salah Jakarta Selatan ya. Nah, itu menghadirkan yang namanya ayat-ayat Al-Quran juga kan. Ya ayat-ayat bacaan begitu. Ya tergantung agamanya apa gitu. Kalau misalnya yang ikut misalnya agama Nasrani, dia menggunakan ayat-ayat Nasrani. Kalau misalnya komunitasnya ada orang Islam, dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini bagi teman-teman yang meneliti ini silakan. Jadi intinya meneliti etnografi, ada observasi tadi dijelaskan di makalah. Nah, jadi harus ada observasi, ya, bagian dari mereka diperhatikan,
Dan penelitian Living Quran ini nggak bisa sebulan 2 bulan ya. Dia harus harus ya partisipasi itu ya minimal tahu benar lah dia 6 bulan mungkin bisa dikatakan sudah inilah ya sudah melekat lah secara emosional sudah melakukan studi pendahulu. Nah, jadi kalau sudah 6 bulan itu kan apalagi bagian dari mereka nanti banyak misalnya suatu hal-hal yang menjadi kajian kita dalam penelitian wawancara ya kenapa seperti ini kenapa harus ada teriak-teriak kenapa harus ayat-ayat Al-Quran itu harus dikeraskan suaranya, ada yang momen tertentu ayat Al-Qurannya dikecilkan suaranya, apakah ada pengaruhnya, itu harus teliti tuh. Apalagi komunitas-komunitas religius, banyak lagi ya, bukan tarekat lagi, tapi menghadirkan ayat Al-Quran. Misalnya komunitas religius, eh, sesajen ya, jadi apa, kayak ini biasanya dilakukan oleh Islam Abangan. Islam Abangan ini kan ya sesuai dengan namanya Abangan, jadi orang orang Indonesia yang sebelum Islam datang, mereka ini sudah duluan di sini. Makanya abangan paling tua. Tapi ketika Islam itu datang, budaya abangannya ini tidak tergeserkan, tapi berapa dia? Jadi alkulturasi budaya. Jadi sesajen itu mesti menggunakan ayat-ayat Al-Quran, meskipun dia orientasinya sedekah laut ya. Nah, misalnya orang-orang tinggal di pegunungan yang menghadirkan sesajen untuk supaya gunungnya nggak meletus. Tapi mereka ini adalah komunitas orang-orang Islam Abangan. Jadi Islam penganut tradisional. Nah, itu kan komunitas religius juga ya. Nah, tradisi-tradisi masyarakat. Jadi meneliti tentang ini, di mana ada ayat-ayat Al-Qur'annya di situ, ya, atau hidup lah kita bilang, living Quran, hidup di situ, di komunitas manusia ini, itu disebut juga dengan penelitian living Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu hidup di komunitas ini. Nah, silakan saja. Dan jelas ini adalah penelitian lapangan, etnografi, ada komunitasnya. Ya. Nah, ini siapa yang mau tertarik meneliti ini silakan, tapi tidak bisa sebulan 2 bulan, harus bagian dari mereka. Ya, ikut andil seperti mereka. Nah, saya selalu penelitian saya selalu ini etnografi ya. Nah, dari S2 ya, tasawuf ya narkoba ikut dari bagian dari mereka bukan pakai narkobanya ya tapi ikut zikirnya tinggal di situ ya ngekos di situ di pesantrennya. Ya, kemudian tarekat Naksabandia di Gunung Salak Bogor saya ikut juga komunitas di situ tinggal di situ bertahun lagi ya. Bertahun ya jadi kenal sampai puluhan tahun untuk disertasi. Saya rasa itu saja kesimpulannya. Silakan yang mau tertarik meneliti tentang Living Quran, ya, carilah komunitas-komunitas unik seperti itu ya. Saya rasa itu cukup. Silakan di closing statement pemakalah untuk Rabu depan terakhir itu bagaimana cara buat proposal. Siapa minggu depan pemakalah? Nah, itu cara buat proposal itu besok Rabu besok kita kaji ya. Mulai dari latar belakang masalah sampai daftar daftar pustaka itu besok dikaji itu di hari Rabu yang akan datang. Seperti itulah proposal yang utuh. Jadi besok minggu Rabu depan terakhir kita untuk kajian secara teori. Setelah itu minggu depannya baru proposal mini. Nah, proposal mini sudah selesai semuanya. Itulah yang dikirim di UTS ya. Jadi saya yakin sudah selesai semuanya, sudah siap semuanya, sudah bisa tampil ya. Kalau dia nggak selesai berarti dia nggak mengumpulkan UTS itu. Nah itu aja kan udah Pak, ketahuan dari situ ya. Saya rasa maaf itu Pak, ya. Jadi saya mau gimana Pak? konfirmasi, biar jelas lagi nih. Kalau kemarin kan UTS ternyata ujian outline tersebut. Kalau di RPS, sorry, pertemuan 11 dan 12 itu dosen memaparkan panduan penulisan tesis bagian 1 dan pertemuan ke-12 penulisan tesis bagian 2. Jadi Pak dosen menjelaskan 2 kali pertemuan setelah ini. Setelah itu baru masuk ke mahasiswa presentasi dari mini proposal itu. Oh Mungkin ya, itu di RPS itu untuk semester ini agak saya ubah sedikit ya. Karena kenapa saya ubah? Biasanya itu setelah proposal seperti yang besok terakhir itu sebenarnya judul terakhir itu kan besok. Nah, biasanya setelah itu langsung proposal mini. Tapi karena kebanyakan mahasiswa ini bingung buku panduan rujukannya mana, makanya saya rumuskan kembali. Sebenarnya itu harus dibaca saja, nggak usah saya terangkan gitu. Dibaca saja gitu. Tapi nggak apa-apa nanti kita terangkan. ya maksud saya gini Pak, mungkin ada satu pertemuan yang Bapak bisa bantu kami juga untuk sebelum masuk yang mini proposal itu kan maksud Bapak presentasi ya Pak.
kelompok Iya, satu. presentasi, Nah, ya, presentasi mungkin sebelum proposal mini. kami presentasi, Pak, karena saya kelompok satu nih, Pak, saya akan presentasi di awal. Setelah desain penelitian tafsir pertemuan teman-teman yang terakhir, mungkin bisa pertemuan berikutnya Bapak bisa menjelaskan satu pertemuan untuk kita. Kalau nggak bisa dua ya sekali lah. Setelah itu mungkin bisa ini. Jadi tidak langsung ke mini proposal itu, Pak. Biar kami juga agak lebih siap, Pak. Atau begini saja nanti ya, ini masalah buku panduan kan? Yang di RPS kan? Ya, Ya nggak kan? artinya Buku ada. panduan. Ya, Nanti gini saja, apa yang nanti kita tetap buka bersama di setelah nanti apa pertemuannya 2 minggu akan datang, tetap buka bersama buku panduannya. Kira-kira yang tidak paham, ditanyakan saja ya, biar bisa kita terangkan. Ini semua meminimalisir juga supaya dosen-dosen nggak dilaga mahasiswa nih. Ini kejadian juga nih ya. Jadi ada juga model mahasiswa, Pak kata Pak A begini Pak footnote-nya, kata Pak B begini footnote-nya. Jadi kayak dia adu domba dosennya. Makanya perlu nih pedoman juga itu. Itu juga saya dapatkan begitu. Nah, dan tapi dan kan lagi-lagi dosen ini latar belakangnya nggak sama tuh. Beda-beda kampus ya. Beda kampus tuh ya, beda ya. teknis penulisan. Jadi mungkin si dosen yang bukan dosen PTIK yang dia pikirkan itu ya di kampus dia. Jadi wajar juga mungkin mahasiswa begitu bingung dia. Nah, kalau kita di PTIK itulah buku panduan yang kita pelajari ya. Ya, Nah, jadi buku buku panduan panduannya baliknya sebenarnya ke udah situ. pernah. Maaf, buku panduan sebenarnya kan juga pernah dikasih. Cuman maksud saya paling enggak Bapak bisa menjelaskan lah prolognya untuk kita satu pertemuan. Kemudian pertemuan berikutnya mungkin sehingga kami juga ada waktu untuk persiapan, Mbak, yang untuk presentasi Boleh, mini boleh. proposal. Berarti 2 minggu lagi Pak, kita semuanya bawa buku panduannya ya. Kita baca bersama, nanti mana di halaman berapa yang kita tidak paham nanti baru kita bahas bersama ya. Biar Ya, sepakat semuanya. Jadi tidak ada lagi tulisan-tulisannya itu berbeda-beda. Jadi patokan kita tetap ke buku panduan. Ya, gitu ya. baik, Nah, gitu saja Pak. baik, Pak. Cukup Pak ya. Silakan Baik, Pak. di Terima closing kasih statement. banyak. Terima kasih Pak dosen atas pencerahannya kepada kita semua dan terima kasih juga partisipasi dari teman-teman semua dalam pemaparan makalah ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini bermanfaat ya untuk pengetahuan kita atau mungkin ada yang berniat ya untuk menjadikannya sebagai penelitian nanti ya dipersilahkan saja. Kita tutup sama-sama dengan uh, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Alhamdulillah. kasih. Saya live ya. Terima kasih, Pak dosen. Yuk, sama-sama.